Polemik LPDP yang menyeret keluarga Dwi Sasetyaning Tias belum juga padam. Dan kini publik kembali menyoroti jejak digitalnya. Di tengah kabar bahwa sang suami, Arya Iwantoro, siap mengembalikan dana beasiswa hingga miliaran rupiah, muncul kembali unggahan lama Dwi Sasetyaning Tias yang memamerkan kepemilikan aset di Indonesia. Sorotan ini makin tajam karena sebelumnya Arya dinilai melanggar kontrak kontribusi setelah menempuh studi di Belanda dengan pendanaan dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. Dalam perhitungan sementara, total dana yang harus dikembalikan Arya diperkirakan mencapai lebih dari 2,5 miliar rupiah, belum termasuk bunga. Di saat angka fantastis itu ramai diperbincangkan, netizen yang budiman kembali mengungkit pernyataan Dwi Sasetyaning Tias yang pernah mengaku memiliki banyak aset atas namanya di Indonesia sebagai alasan tetap berstatus WNI. Ia juga sempat menilai paspor asing memberi keuntungan lebih besar bagi masa depan anaknya. Kombinasi antara beban pengembalian dana dan jejak pernyataan lama tersebut membuat polemik keluarga ini kian melebar dan terus memantik perdebatan panas di ruang publik. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silakan berkomentar ya. Ngeyel banget, ngeyel. Entah karena hati aku yang busuk, buruk ini, aku iri dengki sama dia, aku nggak tahu. Cuma aku ngerasa dia tuh ngeyel banget. Semalam dia bikin postingan selang 1 jam, posting lagi, selang 1 jam, posting lagi. Yang aku rasain ya dengan hati yang buruk sangka ini, dia tuh pengen menunjukkan kalau dia tuh pintar. Terus aku ngerasanya dia tuh kayak dendam gitu loh sama Indonesia atau sama apa, Menteri Keuangan. Dia bilang ke Inggris bukan karena LPDP tapi karena nikah. Bingung. Jadi dia tuh bukan penerima LPDP apa gimana? Bagian mana gue pakai uang pajak dan menguntungkan pribadi? Kalau nggak ada bukti namanya fitnah. Udah gue data orang-orang yang fitnah ini mau gue masukin juga katanya. Dia kenapa ya? Aku ngerasanya dia tuh kayak kesel terus gitu hidupnya tuh kayak nggak puas terus. Orang-orang nggak sesuai sama dia nggak puas gitu loh. Postingan dia tuh menunjukkan kalau dia tuh oke, dia tuh pintar, dia tuh layak untuk disebut pintar. Terus aku lihat dia tuh dendam karena ada postingan dia yang bilang kalau di Inggris itu pendidikannya gratis, buku dan segala macam gratis, sedangkan di Indonesia ada anak kecil itu nggak apa-apa banget, tapi jangan sampai ada hutang budi ke negara gitu loh. Ini kamu belajarnya di luar untuk bisa balik dan kontribusi di negara ini supaya menjadi apa yang kamu pengenin. Cuma kenapa dia kok kayak ngeyel banget? Orang mah kalau udah enak, diem-diem, jangan bertingkah. Rasain sendiri kan, jadi disuruh balikin duit beasiswa ke negara. Nih dengan bangganya pamer posting di media sosial dan videonya viral ke seluruh masyarakat Indonesia dengan bangga menyatakan bahwa cukup gua saja yang menjadi WNI tapi anak gua tidak. Alih-alih mau dapat simpatik dari warga, justru malah menjadi bumerang buat diri sendiri. Plus disuruh balikin semua dana biaya sekolah yang digunakan selama sekolah mereka. Yakin bisa bayar karena pas tadi gue research kayak poin nih, secara profesi, secara journey experience-nya sih keren, dan posisinya di saat ini juga kayak banget CEO, pasti gaji salary-nya juga lumayan lah, apalagi di UK bayarannya pound sterling. Permasalahannya satu, ikhlas apa enggak tuh balikin duitnya 2,8 M. Tuh kan, akhirnya harus balikin dana LPDP dari S2 sampai S3-nya karena menyalahi aturan. Nah, sebagai warga Switzerland juga tahu kalau misalkan memang hidup di sini tuh susah. Jadi nggak perlu mengglorifikasi menjadi WNA, apalagi kalau menyalahi aturan. Dan sebenarnya sesuai data, ini tuh nggak cuma satu, tapi ada sekitar 400 lebih di tahun 2023 yang nggak balik ke Indonesia. Kalau rata-rata satu orangnya 1 miliar, ini minimum banget ya. 1 miliar kali 420 berapa itu? 400 miliar.
Mending buat gaji guru honorer. Harusnya ketika kalian tuh udah menjual kesedihan ketika interview beasiswa LPDP dan kalian dapat, kalian tuh harusnya komitmen kalau misalkan kalian harus pulang, apapun alasannya ya harus pulang. Lagian dari pemerintah Switzerland juga nggak ada lowongan buat kita yang high skill. Ya terus kenapa lu daftar? Kenapa lu daftar beasiswa yang mewajibkan kalian itu pulang? Apapun alasannya kalian tuh harus pulang. Dan kalian tahu kalau misalkan udah lulus, pulang pun susah nyari kerja, tapi kalian daftar. Itu di sisi lain itu dari pemerintah Switzerlandnya itu harus memperbaiki sistemnya. Gimana caranya lulusannya itu ilmunya berguna di dalam negeri. Tapi kan permasalahannya kalian daftar, bukan kalian dipaksa. Kita kasih duit pajak nih, ayo kalian sekolah S2, kan udah. Kalian tuh sama aja korupsi. Kalian tuh koruptor, tapi lebih cendekiawan aja. Cukup aku aja yang jadi WNI, anak aku jangan. Menteri Keuangan Bapak Purbayayudi memblacklist dan meminta pengembalian uang LPDP. Udah tau belum heboh berita tentang Dwi Sasetyaning Tias yang merupakan mantan penerima LPDP di mana dia kuliah di luar negeri yang dibiayai oleh uang rakyat Indonesia. Malah dengan bangganya unboxing dokumen bahwa anaknya itu sudah diterima menjadi warga negara Inggris. Yang bikin netizen Indonesia geram itu adalah kata-katanya tentang cukup aku aja yang menjadi warga Indonesia, anak aku jangan. Sudah minta maaf sih secara terbuka, tapi warga Indonesia udah keburu kesel dong. Ternyata suaminya juga alumni dari LPDP yang masih belum kelar urusannya di Indonesia. Harusnya itu lulusan LPDP boleh saja bekerja di luar negeri maksimal 2 tahun. Tapi harus pulang ke Indonesia. Ini malah betah sampai 3 dan 4 tahun di sana. Sampailah Bapak Menteri Keuangan Pak Purbayayudi memblacklist mereka dan meminta mengembalikan uang LPDP yang sudah dipakai. Pak Purbaya sangat menyayangkan bahwa kontennya itu dinilai menghina negara. Padahal uang untuk membiayai kuliahnya itu adalah sebagian dari uang pajak negara dan hutang negara untuk memastikan SDM Indonesia itu tumbuh. Tapi malah menghina negara. Gimana menurut kamu? Ikutan kesel nggak dengan kontennya Dwi Sasetyaning Tias ini? Komen ya. Disekolahin negara, dibiayain negara, terus pulang. Ya enggak lah. Terus update LinkedIn. Proud to be global citizen, British citizen. Lamisi banget mbak, mas. Ya. Ini kita kasih tahu aja nih dengan sangat rendah hati. Lu sekolah di sono, mbak. Lu sekolah di sono, mbak. Gue yang biayain, mbak. Pakai pajak duit nyanyi gue. Lu yang sekolah, lu yang enak, lu yang pinter, gue yang radang. Yang lucu mah bukan pindahnya. Yang lucu mah pas lu ceramah. Aku kecewa sama Indonesia. Apa yang lu kecewain? Gue kecewa sama Indonesia, kenapa milih lu yang berangkat ke sono. Masih banyak orang-orang pintar di sono yang akhlaknya lebih bagus daripada lu yang akhlakless. Ini mah jatuhnya kayak lu dibayarin emak lu, terus lu sukses, terus lu bilang, gak suka emak gue toksik. Gila. Kalau kata gue, Malin Kundang 2026 itu dikutuknya bukan cuma sama seorang ibu, sama semua ibu di Indonesia sayang. Udah ngerasain belum berasa jadi batu? Ada juga nih yang next level dari lu ya mbak ya. Lu bilang biar aku aja yang WNI, terus anak aku yang penting WNA. Lu nasionalisme lu gak usah dicicil-cicil begitu, kagak bisa. Mbak ya, kagak usah dicicil, nasionalisme gak bisa dicicil mbak. Terus lu bilang apa tadi? Kita usahakan paspor code itu. Ada apa ya paspor lu? Gampang robek. Paspor gue mah baik-baik aja, aman. Yang ada mbak, paspor lu doang yang gak kuat mbak.
paspor WNI lu nggak bisa buat masuk Indonesia. Mau ngurus di kedutaan besar Indonesia juga katanya gini, katanya biar kamu aja WNI, anak-anak kamu jangan. Gimana mbak? Lagian mbak, kalau ntar anak-anaknya WNA tapi suka pete, terus suka tongkol suwir, gimana? Gimana tuh mbak? Lagian sih Indonesia udah ngebayarin, udah dibiayain, ujung-ujungnya cuman subsidi internasional.